Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan RN Sunarsi. Tadi kan saya kebetulan ini habis olahraga. Olahraganya bukan aerobik ya seperti biasa. Saya kan biasanya senam aerobik. Tapi ini hari saya itu olahraga lari. Larinya di lapangan voli, putar-putar. Alhamdulillah dapat 5 putaran. Bagi saya yang penting saya bisa olahraga. Karena dengan olahraga badan sehat, hati bahagia. Itu moto. Jadi saya selalu menekankan bahwa tiap 2 hari, kalau dulu saya tiap hari, sekarang tiap 2 hari saya harus olahraga. Dan itu merupakan suatu hobi ya, suka sekali dengan olahraga. Namun pada kesempatan ini ya saya tidak membicarakan tentang manfaat olahraga karena sudah sering ya saya mengutarakan tentang manfaat olahraga di video-video sebelumnya. Namun pada kesempatan ini saya akan membahas tentang efek tentang musibah yang terjadi kepada ibu-ibu. Musibah apa itu? Kita semua sudah tahu pada minggu-minggu ini kita itu ibu-ibu dihantam oleh suatu berita bahwa harga-harga naik. Terutama harga beras naik. Kemudian harga ayam naik. Kemudian harga telur naik. Semua merangkak naik. Buat ibu-ibu bagaimana tidak stres menghadapi harga-harga yang naik, padahal pendapatan segitu-segitu saja. Namun ya, kita sebagai ibu-ibu tuh harus cerdas dalam mensikapi fenomena alam seperti itu. Karena apa? Ketika kita stres, tuh yang rugi diri kita sendiri. Kita itu rugi, malah kita itu bisa jadi sakit. Jadi, nomor 1 adalah tenang dalam menghadapi harga-harga yang naik. Hadapi dengan senyuman. Semua itu terjadi, biar terjadi. Biarkan saja harga naik, yang penting hati kita tenang dalam menghadapinya. Karena kalau hati kita tenang, dapat 1 kita menang. Jadi kita tidak kalah dalam segi hati ya. Kita itu menang. Secara psikologis, hati yang tenang akan membuat kita bahagia. Kemudian yang kedua adalah ya. Yang pertama dulu. Jadi ketika hati kita tenang, itu ada efek imun dalam diri kita. Jadi kita itu tidak stres dalam menghadapi harga-harga yang naik. Tidak stres, tidak takut gitu. Kita tuh harus hadapi semua hadapi kenyataan itu dengan tenang, dengan hati yang lapang. Jadi jangan sampai kita itu menghadapi harga-harga yang naik, itu kita tuh pusing, resah dan lain sebagainya. Yang rugi diri kita sendiri karena kita sakit. Kemudian yang kedua adalah sebagai seorang ibu kita harus mengatur keuangan ekonomi keluarga secara skala prioritas. Mengatur pengeluaran secara skala prioritas. Mana itu kebutuhan dan mana itu keinginan. Dan yang utama itu adalah kebutuhan. Karena kebutuhan itu adalah primer. Artinya yang namanya kebutuhan harus segera dipenuhi. Namun kalau keinginan itu tidak harus dipenuhi karena sifatnya adalah sekunder. Jadi misalnya kayak kalau kebutuhan itu kan kayak beras, sembako lah, itu suatu kebutuhan. Kemudian pendidikan anak itu suatu kebutuhan. Kemudian listrik itu juga suatu kebutuhan yang tidak bisa diganggu gugat. Jadi kita utamakan yang mana yang primer, yang mana yang sekunder. Yang sekunder pending dulu. Kemudian yang ketiga,
kita sebagai ibu rumah tangga harus hemat, cermat, smart. Maksudnya apa ini? Maksudnya yang biasanya kita jajan, stop dulu jajannya. Yang biasa kita jalan-jalan, stop dulu jalan-jalannya. Yang biasanya kita beli aksesoris, stop dulu beli aksesorisnya. Yang biasanya kita gampang tertarik, hijau mata, gampang tertarik lihat baju bagus, gampang tertarik lihat kerudung bagus, stop dulu. Itu artinya kita melakukan penghematan. Ya, jadi sebagai ibu rumah tangga kita harus hemat, smart, cerdas dalam mengatur ekonomi keluarga. Kemudian yang keempat adalah yang selanjutnya ya, nggak tahu yang keberapa, adalah stop kredit. Jadi kita tidak perlu kredit lagi, karena dengan kredit itu akan membebani ekonomi keluarga, pun membebani pikiran. Pikiran jadi berat karena harus bayar angsuran, tiap tanggal sekian harus bayar. Jadi stop kredit, karena kredit itu akan membebani secara psikologis ya, membebani hati. Ibu-ibu rumah tangga juga pastilah sudah punya barang-barang di rumah ya, jadi kita tidak usah terlalu memprioritaskan kredit. Stop dulu kredit-kredit yang sifatnya akan memberatkan. Apalagi kalau misalnya kredit barang-barang elektronik ya, pastikan mahal. Jadi itu akan sangat menyiksa hati, membebani hati. Jadi kita stop dulu kredit. Kemudian ya, yang selanjutnya adalah berusaha menambah income keluarga. Fenomena harga-harga naik itu katanya karena satu efek El Nino, kemudian yang kedua karena kemarin habis pemilu tidak ada beras dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah karena mau menghadapi bulan puasa. Jadi langkah selanjutnya adalah kita itu sebagai ibu rumah tangga harus kalau bisa kita itu menambah ekonomi keluarga, membantu ekonomi suami, membantu pemasukan, menambah pemasukan. Dengan cara apa? Kalau ibu-ibu bisa keterampilan memasak, bisa jual masakan. Kalau ibu-ibu bisa bikin roti, jual roti. Jadi kita itu kalau bisa berdagang, berdagang. Kalau bisa bertanam, bertanam. Begini ya, kan ada cerita. Itu ada harga tomat sama harga cabai itu kan mahal. Kalau kita misalkan nanam tomat, nanam cabai, atau nanam misalkan yang dibutuhkan, bumbu-bumbu dapur yang dibutuhkan di keluarga. Kalau kita nanam, kita kan tidak perlu stres menghadapi harga-harga yang mahal. Tetapi kita juga tidak terlambat untuk memperbaiki diri. Artinya ketika harga-harga mahal, kita mengantisipasi dengan cara menanam ya. Kalau kita punya lahan kan kita bisa nanam tomat, nanam cabai untuk di kemudian hari, supaya ketika harga mahal kita tidak terlalu kaget dalam menghadapi harga-harga mahal tersebut. Ya, jadi ketika kita menerima suatu informasi bahwa harga-harga mahal, senyumin aja. Kita tidak perlu stres, nyaman saja, tenang saja. Karena ketenangan adalah langkah awal. Kita tidak perlu sedih, bermuram durja, nangis. Tenang saja. Karena kalau kita bisa melintasi segala sesuatu kesulitan dengan tenang, kita itu udah menang dalam satu hal. Ya, jadi itu penting sekali bagi ibu-ibu supaya bisa mengatur ekonomi keluarga. Mengatur ekonomi yang pendapatan tidak seberapa, sementara harga-harga mahal. Dan yang lebih utama lagi adalah bersyukur. Dalam hal ini kita harus selalu bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan. Karena
barang siapa bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambah nikmatnya. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka azabku sangat pedih. Makanya kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja dari saya. Mudah-mudahan manfaat. Semoga di bulan puasa nanti, bulan puasa sebentar lagi, sepekan lagi, kita bisa menjalankannya dengan khusyuk, hikmah, dan ibadah kita semoga diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.